Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat beliaulah kita semua alhamdulillah bisa meringankan kaki untuk bertahan di ruangan ini. Meskipun capek sehabis KBM, semoga lelah dari Bapak Ibu menjadi lillah. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batanghari, Ibu Dian Rimawati SPD, Ibu-ibu para wakil, Ibu Haji Ermawati SAG, Ibu Bima Sari Harahap SPD dan Ibu Ediwati SPD, serta yang paling teristimewa Bapak Ibu hebat Majelis Guru SMP Negeri 3 Batanghari. Haru ya Bapak Ibu, alhamdulillah dukungan dari Bapak Ibu sehingga kami bisa sampai ke hari ini. Terima kasih. Berikutnya untuk kelancaran acara kita pada hari ini, kami mohon kepada Pak Haji Baharudin untuk membuka dengan lafaz dengan pembukaan Al-Quran. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahlihi ajma'in wa ikafatil anbiya'i wal mursalin syarullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Baharudin MPD yang telah memimpin pembukaan Al-Quran. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Roza Yumiati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Untuk duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batanghari. Kepada Ibu Dian Rimawati SPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang dalam dan nantinya marilah kita selalu ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Hari ini kita masih semua dalam keadaan sehat walafiat hingga mampu mengayunkan langkah untuk berada di ruangan ini bersama-sama. Salawat dan salam dan tentunya marilah kita selalu hadiahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami hormati ibu-ibu CGP hebat kita, Mam Kartina SD, Bu Neti, Asmi Kusrianeti yang telah sampai pada tahap ini. Sungguh hebat perjuangan mereka hingga hari ini masih semangat mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak, ibu-ibu para wakil SMP Negeri 3 Batanghari yang kami banggakan, yang tidak kalah pentingnya adalah majelis guru SMP Negeri 3 Batanghari yang berbahagia, yang kompak selalu, yang memberikan dukungan dan support kepada rekan-rekan kita yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, beserta staf TU yang juga hadir pada saat ini, yang juga ikut memberikan dukungan sepenuhnya kepada guru kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sampai pada kegiatan diseminasi guru penggerak kita yang hari ini 2 orang. Kita harapkan nanti kedepannya akan bertambah calon guru penggerak kita yang pada saat ini setelah melalui simulasi, ya, 3 orang telah melalui simulasi, Bu Pawit, Pak Filmon dengan Bu Wilda. Bu Wilda hari ini ya simulasinya sukses ya hari ini, alhamdulillah. Semoga mereka juga akan menjadi calon guru penggerak. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sudah dibuka kembali pendaftaran calon guru penggerak. Yang belum kemarin berkesempatan ikut, ayo mengulang kembali, ikut mendaftar kembali, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sampai pada kegiatan ini. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari calon guru penggerak kita yang temanya adalah budaya positif. Judulnya sangat menarik Bapak Ibu ya, budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan baik di rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Nah, dengan adanya kegiatan diseminasi ini, mari kita sama-sama menyimak kembali kegiatan-kegiatan positif apa sekarang yang lebih kita kuatkan kepada anak-anak kita. Sebenarnya semua sudah kita lakukan, yang menjadi pembiasaan kepada anak-anak kita, kepada sesama kita, dan lingkungan sekolah kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Dengan diseminasi budaya positif ini, semoga menguatkan pengetahuan kita, menambahkan pengetahuan kita tentang budaya-budaya positif di sekolah kita yang telah terjadi, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita kembangkan, dan perlu kita perhatikan, kita kaji ulang. Budaya positif yang mana yang harus kita tingkatkan positifnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, maka terima kasih kembali kepada calon guru penggerak kita yang telah akan mendiseminasi tema ini kepada kita semua. Semoga dengan kegiatan ini akan menjadi memperlancar silaturahmi kita, mempererat hubungan kita dengan segala yang bersifat positif. Ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan pengetahuannya dapat kita lakukan bersama-sama, kita action bersama-sama, kita budayakan budaya positif yang benar-benar positif. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita beri semangat kembali kepada CGP kita support dengan doa, kita support dengan kegiatan-kegiatan yang menyupport kegiatan mereka. Mari kita beri aplaus pada mereka agar lebih semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Ibu atas support dan juga pengarahannya kepada kami calon guru penggerak. Berikutnya Bapak Ibu langsung kepada acara diseminasi kita. Masih semangat Bapak Ibu? Iya, kita pantun dulu ya. Iya. Pak Amri memakan ketan. Setelah makan ketan, makan ikan. Kepada Ibu Asmi Gusinaneti kami persilahkan. Waktu dan tempat kami datangkan. Iya. Silakan kepada Bu Asmi. Bapak Ibu semua, izin berdiri di sini. Maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya berdiri di sini bukan apa-apa, bukan karena siapa-siapa, dan saya di sini adalah karena Bapak Ibu semua. Untuk menjawab salam Mam Tina tadi, biar lebih semangat, izinkan saya berpantun. Simpang kanan ada pasar seni, letaknya strategis di tengah kota. Izinkan saya menyampaikan sepatah kata. Pada kesempatan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah kata. Nak dua pantun seiring, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, kita biar lebih agak stres sedikit, jangan tegang-tegangan, kita serius tapi santai, dan kita akan ice breaking dulu. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Silakan Mam Tina. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah melaksanakan ice breaking. Mungkin sudah agak segar sedikit ya Bapak Ibu. Kita biar tidak tegang. Oke, selanjutnya mungkin ada baiknya demi kelancaran kegiatan kita hari ini, kita sepakati beberapa kesepakatan. Mungkin langsung saja
seperti yang terlihat di layar. Kalau ada usul untuk ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Yang pertama, mengikuti diskusi dengan aktif. Yang kedua, suasana santai tapi serius. Tiga, tidak menggunakan HP saat kegiatan berlangsung. Dan yang keempat, tidak keluar masuk ruangan selama kegiatan berlangsung. Ada lagi yang perlu ditambahkan Bapak Ibu semua? Oh ya, boleh makan dekat, santai tapi serius ya. Silakan Bapak Ibu boleh makan kuenya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada kalimat pemantik. Jawabannya setuju dan tidak setuju. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bu Meli? Setuju. Tidak setuju. Ya, Ibu Heni? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bu Heni? Setuju tapi lihat hukumannya. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Lanjut yang pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, setuju semua? Ada yang beda pendapat? Setuju. Oke, kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Lanjut, soal yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, nampaknya setuju semua ya. Pak Opes? Tidak setuju. Oh, penghargaan tidak setuju ya kalau meningkatkan motivasi anak belajar anak. Oke, Pak Opes beda pendapat ya. Yang lain setuju, yang ya berbeda pendapat itu tidak apa-apa. Ya. Pak Opes asalnya nanti setuju tidak setuju. Ibu Irma juga tidak setuju. Yang nomor 3 tidak setuju. Oke. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Kita simpan dulu. Kita lanjut. Masih semangat? Oke. Nah, sekarang ada perubahan paradigma. Mungkin Bapak Ibu duduknya sudah berpasangan? Yang belum boleh jadi pasangan. Yang sudah, satu jadi A, satu jadi B. Ya, satu jadi A, satu jadi B. Nah, ya, yang A, buatlah kepalan tangan. Ya, yang A, coba sebagai A, buat kepalan tangan. Bayangkan di dalam tangan tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Sudah dibayangkan? Sudah dibayangkan? Oke. Nah, teman yang B mencoba dengan berbagai macam alasan untuk meminta yang si A tadi adalah Bapak Ibu yang menggepal tangan tadi untuk membukanya. Banyak diberi imbalan, dipaksa dan sebagainya macamnya. Apakah Bapak Ibu tetap bertahan? Ya, apa yang terjadi? Tetap mengepal. Ada yang melepaskan kepalanya? Ada yang melepaskan? Ya, disuruh paksa, dikasih imbalan, dikasih iming-iming uang. Apakah Bapak Ibu bertahan dengan kepala atau membukanya? Nah, kita lihat berikutnya. Ya, di sini apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Yang mengepal? Tidak. Mengapa? Tidak mau ngasih karena di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga dalam diri kita, dalam hidup kita. Tidak mau kehilangan, ya bagus. Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Menutupnya? Ya, mengapa? Iya, saya menutup tangan saya. Menutup tangan, oke. Tetap mengapa? Tetap mengapa? Alasannya? Karena tidak mau kehilangan seperti alasan Bu Emi tadi, tidak mau memberikan ke teman yang B tadi. Tidak mau memberikan ke teman yang B. Ayo yang membuka tangan. Pak
buka. Alasannya? Karena saya dermawan. Saya baik hati. Ya, oke. Lebih berharga pasangan daripada gegap Baik mata. hati. Oke, teman-teman berkompet. Lanjut yang ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Iya. Pak Opes, saya sendiri. Kenapa Pak Opes buka tadi kalau dipaksa? Saya tidak dipaksa. Terus karena dermawan ya tadi. Oke, karena dermawan. Jadi membuka dengan sendirinya gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sekarang dicanangkan atau digalakkan oleh pemerintah kita dalam kurikulum mereka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering berselancar di PNM mungkin sudah sangat paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah adalah ladang tempat persemaian bibit. Kita guru sebagai petaninya, dan bibit yang kita tanam adalah ibarat anak murid kita. Nah, kita tidak dapat memaksa padi tumbuh menjadi jagung atau tumbuh menjadi tanaman yang lainnya. Ya, kalau ditanam padi, tetaplah padi. Cara kita untuk bisa merubahnya, kita hanya bisa menggemburkan tanahnya, menyiramnya, memberi pupuk, dan menjaga hama yang menggerogoti bibit tersebut. Jadi tanaman tersebut tidak bisa kita paksa. Kalau padi, ya tetap padi sampai kapanpun dia padi, tidak bisa berubah menjadi jagung. Jadi Bapak Ibu, itulah ibarat kita sekarang ini mungkin boleh dikatakan dilema. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu harus dituntun, tidak dituntut. Kalau selama ini mungkin kita lebih banyak menuntut kepada anak-anak kita, dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus banyak menuntun anak-anak kita, bukan menuntut. Jadi tadi seperti yang bilang Ki Hajar tadi, sekolah adalah ladang, kita adalah petaninya, dan murid adalah bibitnya. Baik buruk bibit tersebut tergantung kita petani yang memupuknya, menyiramnya, dan menjaga hama dari bibit tersebut. Sekarang kita masuk pada budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu budaya positif. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Bu Meli. Menurut saya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan. Ya, betul sekali. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, Pak Tamsir yang di belakang. Silakan Pak. Budaya positif itu adalah kita bisa menumbuhkan dan bisa mempertahankan perilaku kebiasaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik di sekolah atau di keluarga, yang nantinya anak itu akan kembali ke masyarakat. Ya. Sehingga supaya itu akan terbentuk budaya positif itu dari sekolah. Terima kasih Bu. Bagus sekali, terima kasih Pak Tamsir. Kita beri aplaus untuk Pak Tamsir. Oke, kita lanjutkan. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah banyak sekali budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah atau yang kita budayakan di sekolah. Contohnya seperti pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun di gerbang sekolah, mulai dari gerbang sekolah. Terus pembiasaan Lisa, lihat sampah, ambil, itu sudah dari dahulu kala
sudah kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan juga banyak pembiasaan-pembiasaan lainnya seperti sholat zuhur berjamaah, senam pagi bersama, jalan santai, terus pembacaan surah Yasin, membiasakan anak-anak berinfak, ya, dan juga ekstra pramuka, PR dan lain-lain sebagainya. Mungkin di sini tidak dicantumkan semuanya, tapi sudah banyak sekali budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Jadi untuk kedepannya tinggal kita meningkatkan apa yang sudah kita terapkan selama ini. Nah, selama ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan juga selama ini guru berkewajiban mengontrol siswa. Siswa yang berbuat baik dikasih penghargaan, siswa yang bersalah diberi hukuman. Betul Bapak Ibu selama ini? Betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada konsep inti budaya positif. Ada 8 poin konsep inti budaya positif: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, disiplin positif. Sebelum kita masuk pada disiplin positif, mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Taat. Apa lagi? Ya, peraturan dan akidah ya, Mas Bro ya. Oke, ada lagi yang lain? Patuh. Oke. Ya, taat. Menaati peraturan, ya, itu arti kata disiplin. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, disiplin berasal kata disiplina, yaitu artinya belajar. Nah, di sini disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi itu beda disiplin dengan disiplin positif. Kalau disiplin mungkin masih sebatas peraturan atau aturan atau ketentuan. Kalau disiplin positif lebih muncul dari dalam diri, kesadaran diri bagi anak-anak kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi berkaitan dengan disiplin positif tadi, mungkin sebagian Bapak Ibu selama ini sudah melaksanakannya, mungkin masih ada yang belum maksimal, ya, belum membudaya. Mungkin untuk ingatan untuk diri saya sendiri, mungkin kedepannya dapat menerapkan disiplin positif dengan baik. Dan lanjut, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai atau disepakati adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu semua, ada 6 pilar atau 6 dimensi yang tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang sering kita nyanyikan bersama anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu untuk menghilangkan ketegangan, kita nyanyi profil pelajar Pancasila, bisa? Oke, ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat,
Kita lanjut yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat kita hadir tepat waktu ke kelas, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu? Tanggung jawab, ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Meli. Ada lagi yang lain? Saat kita hadir tepat waktu di kelas, motivasi apa yang mendasari? Motivasi intrinsik. Contohnya Bu? Keinginan saya sendiri. Mungkin yang lain? Iya, Pak. Melaksanakan kewajiban. Oke. Ada lagi yang lain? Memberi contoh yang baik. Adakah yang masuk ke kelas karena hanya motivasi takut ditegur oleh Ibu Kepsek? Nah. Ya, ditegur guru piket atau Ibu Kepsek, atau malu mungkin dengan kawan dengan sejawat, ada malu dengan anak murid, ada? Ya, semoga memang muncul dari diri sendiri. Nah, ini ada beberapa alasan motivasi mengapa hadir ke kelas. Motivasi apa? Yang pertama, takut ditegur kepala sekolah. Yang kedua, malu dengan rekan sejawat dan murid, menghargai diri sendiri, menghalalkan rezeki, menyadari tanggung jawab, ingin mendapat pujian. Ingin mendapat pujian. Berarti kalau ingin mendapat pujian masih eksternal ya, masih ya belum dari internal intrinsiknya. Ya. Kita lanjut. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Jadi masuk kelas karena tidak enak ditegur piket, tidak enak ditegur Ibu Erma, gitu kan? Ayo Bapak Ibu yang ada 1, 2 silakan masuk. Nah, untuk menghindari itu, jadi masuk ke waktu. Ini adalah kategori yang terendah dalam teori motivasi. Yang berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ya, ingin mengharapkan pujian. Itu masih bersifat eksternal. Karena masuk tepat waktu, biar nanti, oh Ibu itu rajin, oh Ibu itu kan masuk tepat waktu. Tapi dalam hati yang melaksanakan karena ingin dipuji, kan? Itu kategori yang nomor 2. Dari motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau bisa kita semua, termasuk diri saya sendiri, mudah-mudahan kita berada di kategori motivasi yang ketiga. Jadi memang betul-betul dari dalam diri kita. Kita masuk tanpa ditegur pun, tanpa disuruh pun, kita sudah tahu jadwalnya. Jam berapa kita harus masuk, jam berapa kita harus keluar kelas. Kita harapkan ke depannya kita dapat sama-sama panggilan untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan teori motivasi perilaku manusia yang nomor 3. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Lanjut? Kita masuk ke materi hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini ada kasus lagi. Jika siswa tidak membuat PR, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tanya alasan. Ya, ada lagi yang lain? Diusir keluar kelas kah? Atau disuruh keliling lapangan kah? Mengapa sudah pendek? Oke, ada lagi yang lain? Mengajarkan di depan kelas. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya itu siswa sering tidak mengerjakan PR.
Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu contoh ya. Terus guru marah, jadi murid merasa takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat. Jadi jam pelajarannya tetap mereka belajar, tapi disuruh mengerjakan tugasnya di jam istirahat. Itu konsekuensi. Sebelumnya sudah ada kesepakatan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau bisa kita berada di posisi restitusi. Ya, kita tanyakan apa alasannya, terus sampai mereka menyadari terus apa yang akan mereka lakukan untuk solusi kenapa dia tidak membuat PR tadi. Kalau bisa di posisi itu. Tidak boleh lagi dihukum depan kelas itu. Tidak boleh Bu, kalau menurut ya yang kami dapat ilmu yang ini. Lanjut konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman penghargaan itu sama. Jadi tidak bagus. Itu termasuk identitas gagal. Hukuman kan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan diri, murid menjadi rendah diri. Penghargaan juga tidak efektif karena mereka melakukan sesuatu karena ingin mengharapkan imbalan. Oh ya, kalau saya dapat 100, saya akan diberikan jajanan, saya akan diberi uang 5.000 misalkan. Jadi dalam pikiran mereka hanya itu yang diharapkan. Jadi kalau penghargaan, kalau tidak dapat sesuatu, misalnya dia hari itu tidak mendapatkan apa-apa, dia merasa kecewa. Jadi penghargaan itu sebenarnya tidak bagus untuk motivasi anak. Dengan identitas belum berhasil seperti ini, konsekuensi sudah ditetapkan pada peraturan, yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi penyelesaian disiplin dari siswa itu sendiri. Jadi siswa itu yang menemukan solusinya tanpa kita paksa, tanpa kita iming-imingkan sesuatu. Kalau selama ini kan mungkin saya sendiri juga pernah melakukan, kalau ada yang dapat nilai 100 akan ibu beri hadiah. Itu memang selama ini tujuan kita untuk memotivasi anak. Ternyata itu tidak bagus untuk psikologi anak. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi Bapak Ibu. Tadi sudah sama-sama kita lihat apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, sekarang kita diskusikan. Di sini sudah disediakan kolomnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menentukan kalimat yang depan, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 20 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah itu tergolong hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Silakan Bapak Ibu tulis dan tempelkan di kolomnya. Menurut Ibu, lari mengelilingi itu termasuk hukumankah atau konsekuensikah atau restitusi? Kalau konsekuensi berarti di tengah, di kolom tengah. Kalau yang restitusi di sebelah sini. Kalau hukuman yang paling awal. Silakan Bapak Ibu yang sudah menuliskan, silakan ditempel. Ayo Bapak Ibu semangat. Ya, silakan ditempelkan menurut Bapak Ibu. Apakah itu konsekuensi, restitusi, atau hukuman?
Sudah semua Bapak Ibu? Sudah didengarkan? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kita lanjut soal yang kedua Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Jadi membersihkan air yang tumpah di meja karena tersenggol. Apakah itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ditambah lagi ya Bu. Iya, silakan ditambah lagi Bu. Ayo sudah semua Bapak Ibu. Ini kembali. Tidak apa-apa Bu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut soal yang ketiga. Siap semua? Siap. Ya, soal yang ketiga. Siswa yang tidak membawa tamu saat jam pelajaran bahasa Inggris berinisiatif memindah ke perpus dan segera ke kelas. Itu termasuk hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Ayo silakan Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu semua yang sangat antusias. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih atas atensinya yang telah memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sekarang kita validasi jawaban yang sudah Bapak Ibu tempelkan tadi. Pertanyaan yang pertama tadi, next one. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 20 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, itu termasuk hukuman. Tadi ada beberapa teman kita menjawab konsekuensi. Ya, yang kedua tadi soalnya, next one. Membersihkan meja, air dan tumpah dibersihkan. Tadi itu termasuk konsekuensi, hukuman atau restitusi? Konsekuensi. Karena mereka sudah menumpahkan air dan membersihkannya, jadi mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, tidak membawa kamus dalam pelajaran bahasa Inggris. Mereka punya inisiatif ke perpustakaan dan kembali langsung ke kelas. Itu termasuk restitusi ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ayo kita beri aplaus dulu kita semua. Ya, Bapak Ibu
Seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, hadiah, pujian. Jika seseorang tidak mendapatkan, maka timbul rasa kecewa dan rendah diri. Jadi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya sama-sama mengendalikan seseorang. Jadi hukuman dan penghargaan itu sangat-sangat, kalau bisa kita mulai hari ini kita biasakan tidak dilakukan lagi kepada anak-anak kita, karena itu kalau dia tidak dapat dia merasa kecewa, merasa rendah diri. Contoh dalam perankingan di rapor, yang dapat juara 1 sangat bangga, yang dapat juara 2 merasa kecil hati. Kenapa saya dapat juara 2? Padahal saya sama-sama dengan dia belajar sama-sama, hasil keseharian sama-sama. Terkadang selisih nilainya 0, itu juga membedakan rankingnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Katina SPD. Kepada Bu Tina kami silakan. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Asmi Nursianti. Kita kasih best untuk Bu Asmi. B-E-S-T. Best. Oke, terima kasih Bu Asmi. Masih semangat Bapak Ibu semua? Oke, semangat, alhamdulillah. Pak Opes, masih fokus? Oke, coba kita tebak-tebakan dulu. Cluenya si kembar Bapak Ibu. Jadi kemarin saya ke Jawa. Cluenya si kembar. Waktu saya ke Jawa, saya membeli jambu dan wadah. Kemudian saya ke Bali, kira-kira apa yang saya beli Bapak Ibu? Wadah jambu. Wadah jambu. Oke, terima kasih Bu Pawi. Opes? Website. Pak Adi? Cluenya adalah si kembar. Ibu, Miss? Oke. Tempat buah. Oke, jadi Bapak Ibu ini bisa kita taruhkan di pembelajaran kita untuk supaya agak ada ice breaking sedikit, tapi ini hanya untuk lucu-lucuan. Jadi si kembar konsepnya Jawa kan, Jawa. Jadi dua kata yang itu kan kembar. Jadi tadi saya membeli awali kata jambu, kemudian luarnya misalnya wajan seperti itu. Kemudian saat ke Bali, berarti saya cari kata yang berawalan ba dan satunya lagi juga berawalan li, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kasih tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih. Sekali lagi, sekali lagi. Ini teorinya sudah tahu. Oke, sekarang pakai matematika, tapi mohon maaf Ibu, ini hanya untuk lucu-lucuan ya Bu ya. Kita move on ya. Cluenya adalah move on. Move on, 2 tambah 2 4. Ada jawaban lain? 5 8. Ada jawaban lain? Siapa tadi? Bu Eli 5, ya benar. Nah, kemudian move on 3 tambah 3 7. Mameli 9. Thank you. Yang benar jawabannya adalah 9. Jadi cluenya adalah move on. Jika saya ucapkan kata move on, tambahkan 1 kali pada hasil. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, hanya untuk lucu-lucuan supaya mungkin di kelas kita ngambil pelajaran supaya tidak ngantuk. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Mohon izin saya berdiri di sini. Sekali lagi kami diseminasi, artinya perluasan penyampaian informasi. Kalau kita saling menggurui, tapi kita sama-sama saling belajar, mengingatkan diri saya sendiri dan kita saling mengingatkan untuk seluruh guru-guru hebat di SMP Negeri 3 Batanghari. Nah, sekarang kita berbicara keyakinan kelas. Rasanya kata ini baru ya Bapak Ibu. Selama ini kalau di kelas kita menggunakan kata apa? Iya, peraturan kelas. Bu Wilda? Kesepakatan kelas. Bu Ros? Kesepakatan. Tata tertib kelas. Ya. Nah, kenapa ya? Mengapa kita harus menggunakan kata keyakinan kelas? Kenapa harus berubah menjadi kata peraturan kelas? Nah, kemudian mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Untuk menunjukkan sebuah budaya positif. Kemudian bagaimana cara menunjukkan keyakinan kelas? Nah, inilah 3 aspek inilah yang akan kita runut bersama-sama pada sore hari ini. Bapak Ibu, ini pastinya kita semua sudah ada di kelas kita sebuah peraturan kelas. Selama ini narasi kita cenderung seperti semacam kata-kata
hampir kita semua kita yang membuat itu dan anak mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, perubahannya kita ambil dari peraturan kelas tersebut. Kata-kata tersebutlah yang nanti akan kita runutkan menjadi sebuah kata keyakinan kelas, di mana kata keyakinan kelas inilah yang kita harapkan nanti akan membuat sebuah lingkungan yang menuju ke arah lebih baik di kelas kita, lingkungan lebih baik di sekolah kita, dan sebuah pembiasaan yang positif di SMP Negeri 3 Batanghari. Seperti apa itu? Nah, jadi sebuah pembentukan keyakinan kelas itu dia menggunakan lebih abstrak daripada peraturan, kemudian kata-katanya tuh sedikit mudah diingat, berupa pernyataan umum saja tetapi mudah dipahami dan diterapkan di kelas, dibuat dengan diskusi bersama. Ini poin terpenting. Jadi kita dan anak sama-sama membuatnya dan kemudian akan kita evaluasi. Kita sepakati kalau sekiranya sejam pembinaan sebulan sekali ternyata di keyakinan kelas kita ada yang kurang, kita tambahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi suatu keyakinan kelas itu karena kita susun bersama-sama dengan siswa kita, maka akan memotivasi diri mereka sendiri. Jadi motivasinya muncul bukan dari tekanan wali kelasnya atau guru mata pelajarannya, tetapi muncul dari dalam diri yang kita sebut dengan motivasi intrinsik. Sehingga apapun yang kita lakukan ini Bapak Ibu semuanya berkeyakinan, sehingga anak-anak menjadi semangat dengan keyakinan itu dan mengikuti seluruh rangkaian yang sudah kita tetapkan bersama. Dan ujung dari semua ini tidak lepas dari kita membentuk karakter anak yang profil pelajar Pancasila, sehingga mereka unggul secara akademik tapi adab lebih utama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kami juga sudah coba menerapkan Bu Asmi di wali kelas 78. Kami sengaja Bapak Ibu meng-share di sini. Semoga kita semua bisa menerapkan ini perlahan-lahan di kelas kita demi kebaikan kelas. Tapi Bapak Ibu yakin dan percaya akan banyak tantangan kita ke depan. Tapi kalau tidak berbuat, kita tidak akan pernah mencoba dan mengetahui apa dampak dari ini semua. Yakinlah, sedikit banyak yang kita lakukan, insya Allah kita berharap ada perubahan. Jadi langkah pertama pastinya kita diskusi dulu dengan anak-anak apa keyakinan kelas, dan kita tekankan dulu kepada anak kita kata-kata keyakinan kelas itu adalah sebuah kata yang dia to the point, langsung kepada intinya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi saya contohkan dilarang membawa handphone tanpa instruksi dari guru mata pelajaran, berarti apa itu nilai keyakinannya? Ya, berarti anak itu adalah disiplin. Ya Bapak Ibu ya, disiplin. Apapun peraturan dari guru dari wali kelas. Kemudian misalnya kita sepakat di kelas kita membawa bekal setiap hari dari rumah, berarti kata keyakinan kita adalah menjaga kesehatan. Seperti itu. Kemudian misalnya karena perbedaan agama di kelas kita, tidak boleh saling bully-membuli. Berarti kita tekankan kalimat terima kasih ya Ibu Sri Hanita. Iya, toleransi. Begitu bentuk dari narasi sebuah kalimat toleransi. Dan ini ya bertahap Bapak Ibu, ikhtiar ini semoga bisa mengubah perilaku itu di kelas kita semuanya. Dan kita harapkan ini nanti bisa kita tempel di belakang, kita tanda tangani bersama anak-anak. Jadi kita tinggal. Tapi Bapak Ibu jangan pesimis ya Bapak Ibu. Yakin dan percaya insya Allah yang kita lakukan ini bisa berhasil sedikit demi sedikit, berproses. Karena itulah yang diharapkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tidak menuju pada hasil yang utama, tapi proses itu yang lebih utama. Ya Bapak Ibu. Kemudian, nah kira-kira apa kalimat keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Terima kasih Bu Pawit. Pak Baihaki apa ya Pak? Selalu balikkan buku ke tempatnya. Kembalikan buku ke tempatnya. Rapi. Oke ya, terima kasih loh Pak, jawabannya bagus sekali. Yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai.
selalu kembalikan buku kepada tempatnya, itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, dilarang mengganggu orang lain, berarti itu larinya ke keamanan kelas. Ya, akan kondusif suasana kelas kita jika itu terjadi. Kemudian yang datang 15 menit sebelum jam pembelajaran itu adalah disiplin. Ya, kemudian dan dalam melakukan kekerasan itu juga adalah bentuk dari keamanan atau menghargai. Ya. Kemudian yang tadi narkoba ya, pastinya ya sepertinya sama semua dengan kita. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah sebuah keyakinan keselamatan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, seseorang ya pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan masalah seperti yang kita hadapi pada peserta didik kita. Ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Nah, misalnya si A ini selalu izin keluar kelas dengan alasan ke toilet sampai lebih dari 8 kali. Saat teman-temannya mentertawakan ketika dia masuk dan keluar kelas, wajahnya itu sumringah, bahagia, tidak merasa dedek, seperti malah dia bahagia. Dan dia ulang lagi, kawannya tertawa itu dia senang. Jadi kira-kira Bapak Ibu, apalah kebutuhan dasar dari si A ini? Perhatian. Ada jawaban lain? Kasih sayang. Udah ini secara beda anak kayak gini berarti anak yang minta perhatian, kurang kasih sayang. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, jadi kita coba nanti sama-sama simpulkan. Ternyata kebutuhan dasar itu menurut Dr. William Glaser ada 5. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Dan jadi kasus si A ini dia lebih minta perhatian karena dia ingin ada rasa diterima di kelasnya, sehingga kawan-kawannya noleh ke dia ketika dia melakukan itu. Selama ini mungkin si A, si C terus yang pintar, terus gurunya kenal semua. Kalau dia tidak melakukan ini, kawan-kawannya tidak noleh ke dia. Jadi ternyata kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bapak Ibu, jadi anak-anak kita itu dia melakukan sesuatu itu pasti ada penyebab dan alasannya. Bisa jadi masalah di rumah, bisa jadi masalah sesama teman, bisa jadi masalah di lingkungan. Nah, walaupun banyak sekali dan kita juga rasanya sudah melakukan pendekatan maksimal dan belum ada perubahan. Bapak Ibu, tadi sudah dibilang oleh oleh Ibu Asmi, kita filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kita menuntut. Jadi kita sudah berupaya. Hasil akhirnya terlepas dari sebuah kesuksesan seorang anak ada 3 ya Bapak Ibu ya, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi kita ikhtiar maksimal, keluarga juga harus maksimal, dan lingkungan juga adalah pembentuk dari seorang anak tersebut. Nah, jadi kita memang semua kita, guru mata pelajaran, semua kita yang berada di ranah pendidikan satuan pendidikan SP3 memang harus mengenal karakteristik si A, si B, dan si C. Kayak di kelas ya, di semua kelas kita pasti ada yang munculnya agak aneh sedikit ya, pasti semua kita punya. Sehingga kami yang tidak ngajar pun kadang kita tahu ya nama anak kita itu. Nah, coba Bapak Ibu kita sama-sama. Mam Eza punya anak nih, namanya Linda, dia kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci dengan ibu gurunya. Bu gurunya itu namanya Rani. Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru. Nah, kira-kira Dinda ini apa kebutuhan dasar yang ada pada Dinda ini, Mam? Kebebasan. Oke, terima kasih. Ya, di sini dia kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang dan penguasaan. Kan nggak seru jadinya. Jadi dia ingin bebas, seperti dimanapun dia berada, dia ingin ekspresi dirinya. Kayak kita di kelas ya Bapak Ibu, adunian yang gendam meja saja kalau ini, kakinya tutut, kursi selalu tegak 2. Ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti iya, karena dan inilah kita tadi, kita menuntun, kita memupuk, kita membasmi hama jagat.
Kita tidak bisa memaksa padi menjadi sagu, tapi kita bisa membuat karakter yang baik dari mereka ini muncul. Dia duduk, kita semua pasti sudah melakukan ini. Dia duduk itu sudah ada nilainya, seperti itu. Selalu kita katakan seperti itu. Dia sudah perhatian dengan pembelajaran, ada perubahan, itu sudah luar biasa. Nah, contoh yang kedua siapa ya nih ya? Pak Amin. Pak Amin punya anak murid, anak Pak Amin udah TK belum ya? Namanya Arsila. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Dia jawab, aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru, seru. Makanya dia selalu lari ke jalan raya. Nah, kira-kira menurut Pak Amin, apa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Bimo? Kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru. Ya, ini termasuk dari kesenangan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, yang paling sempurna. Iya, dia itu kayak sudah kecaper ya. Dia butuh perhatian. Ya, aku senang Bu Guru tuh jadi kaget Bu Reni. Misalnya ini, misalnya kan kaget terus Bimo, kaget kejar Bimo sini. Ternyata dia senang dengan hal kayak gitu. Emang itu yang dicarinya. Nah, yakin Bapak Ibu ada ini di sekolah kita ini yang kayak gitu ya kan? Nah, iya. Jadi kebutuhan dasar ini adalah Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh anak peserta didik kita dan kita semua untuk keseimbangan antara kondisi fisiologisnya dan psikologisnya. Jadi memang ada mereka tuh kalau tidak kayak gitu kayak ada yang kurang di harinya kayak gitu. Pokoknya tuh kalau ada malah tanya, Bu hari ini dia pendiam ya, biasanya dia kayak gitu, seperti itu. Iya, ternyata dia kalau sudah kayak gitu dia merasa harinya ada yang kurang. Kesehatan dia rasanya badannya sakit-sakit mungkin kalau tidak melakukan itu. Sekali lagi ingat kembali ke pasal yang pertama, kita guru insya Allah selalu menuntunnya, menemukan karakternya. Karena pada paradigma perubahan apalagi kurikulum merdeka, ingat Bapak Ibu, kita tidak menekankan pada hasil tapi kita menekankan pada proses. Iya, kita tidak menuntut, tapi ayo kita sama-sama menuntut. Tujuan pembelajaran itu ada hal yang penting, tetapi proses jauh lebih penting. Seperti itu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Masih semangat? Oke, KLP bumi itu bulat. 6 itu 1. 9 itu 1. Padakin 88 2 4 jawabannya. Kenapa ya? Bumi itu bulat. Ini marah belum TK dengan saya nanti ya. Bumi itu bulat. Jadi kita mencari bulatan pada angkanya. Jadi 6 itu 9 itu 8 itu 88 itu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, kalau iya, tapi ya itu ada juga yang berspekulasi kalau di kelas rendah takutnya membuyarkan konsep yang sudah ditanamkan oleh gurunya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi ini just only for intermezzo. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, jika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka muncullah masalah yang membuat Bu Pawit tidak ramping-ramping ya Bu ya. Masalah setiap hari ya Bu ya. Iya, tapi tidak langsing saja. Sorry, maaf bergurau, bercanda. Oke, nah Bapak Ibu, contoh kasusnya. Bayu saat jam istirahat meminta uang secara paksa kepada Rido dan mengancam agar Rido tidak menceritakan kepada siapapun, sehingga hampir setiap hari Bayu meminta uang kepada Rido. Akhirnya wali kelas Rido mengetahui hal tersebut. Nah, misalnya Bu Aka, kalau Ibu sebagai wali kelas Bayu, apa yang Ibu ucapkan kepada Bayu pertama kali saat mengetahui hal tersebut? Kalimat ya. Bayu, apa yang kamu lakukan? Oke, Bayu, terima kasih Mas. Terima kasih Bayu, apa yang kamu lakukan? Mandirna, Mami pertama kali nih tahu nih ke Bayu, apa yang kamu sampaikan? Bayu, kenapa kamu berbuat seperti itu? Bayu, kenapa kau membuat seperti itu?
si Bayu ini ngompas begawin. Ini ibu wali kelas baru tahu hari ini, ternyata dia udah sering kayak gitu. Apa kalimat ibu? Dan Bayu ini mungkin itu permasalahannya udah banyak kayak gitu. Kalimat pertama ibu saat ketemu Bayu. Apa yang kamu lakukan, Nak? Terima kasih Bu. Kasih tangannya untuk Bapak hebat semua. Nah kalau Mama Mary ini, yakin saya ada astagfirullahnya biasanya. Astagfirullahaladzim Bayu, kamu lagi. Ya, karena saya sering mendengar. Ada salah satu anak istimewa beliau bilang astagfirullah, Mami malu nak. Sering sekali udah ucapkan. Oke, iya Bapak Ibu. Semua kita pasti ada yang kita lakukan untuk si Bayu ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita ini apa yang kita lakukan? Ada 5 posisi kontrol dari kita menyelesaikan masalah tersebut. Kalau Bu Erma tadi, Bayu, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ibu? Kecewa. Agak kecewa, bukan marah? Bukan. Kalau menerima, kenapa? Kalau bukan itu, gitu. Agak sangat Pak? Atau ada rasa kesal? Ada rasa kecewa. Kalau Ibu misalnya beliau akhirnya kata nak ya. Nah, jadi Bapak Ibu ada kenapa nak kamu melakukan ini? Kalau mau ini, astagfirullah Bayu, Mami malu dan seluruh guru yang ada di kelas ini kau lagi kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu, untuk posisi kontrol itu ada yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau dan manajer. Nah kira-kira yang tadi Bu Erma tadi yang ucapkan sama Mirma hampir narasi yang sama, tapi Mirma agak wajah marah sedikit. Kalau ekspresinya seperti Mam yang tadi, kategorinya gambarnya pakai palu itu Mam. Nah kalau Mam Mary, kalau Ibu Emma tadi sudah mulai, iya pembuat rasa bersalah. Mam Mary juga, dia ada makna manipulatif di situ ya. Kamu lagi, Mami malu sudah. Nah itu juga pembuat rasa bersalah. Kalau Bu Miss tadi beliau ngapo nak ngelakuin itu, beliau sebagai teman. Nah saya pikir Bapak Ibu selama ini kita rasanya kalau sebagai teman itu udah rasa paling terbaik rasanya. Anak akhirnya undang-undangnya keluar sama kita sampai air matanya bercucuran ya Bu ya. Rasanya itu sudah ini udah paling bisa gitu akhirnya dekatin Joni seperti itu. Nah Bapak Ibu, ternyata semua dari posisi kontrol ini dari 1, 2, 3 ini banyak dampak negatifnya kepada anak kita. Jadi kita mulai beralih ke pemantau dan manajer. Nah seperti apa ya ciri khasnya? Kalau penghukum itu cenderung ekspresi sama, nada tinggi. Misalnya terlambat itu kita Bayu terlambat sekolah. Bayu terlambat terus, kayak gitu. Berarti kita penghukum. Kemudian yang membuat rasa bersalah itu ada manipulatif. Iya apalagi kalau lakukan Bayu terlambat lagi hari ini terlambat lagi. Nah kayak gitu, itu kita membuat rasa bersalah. Kemudian, nah teman tadinya kita pikir ada upaya yang positif, ternyata Bapak Ibu negatifnya dari membuat sebagai teman ini dia hanya dekat dengan satu guru itu saja. Dia tidak melirik artinya. Misalnya ada anak yang membawa handphone. Ternyata ada guru yang sudah berhasil pendekatan dengannya. Akhirnya dia merasa kalau dengan guru ini, iya saya bisa tenang. Hari berikutnya dia bermasalah guru B. Dia akan mendekati guru A. Seperti dan ini yang terjadi misalnya kalau kita bersalaman, kita lagi rame-rame ngumpul yang disalami hanya guru A, D, F. Yang ini kayak, nah itu sisi negatif dari pembuat rasa sebagai teman. Ya Bapak Ibu, kalau pembuat rasa bersalah, pastinya anak itu akan down, dia akan rasa rendah dirinya muncul, cenderung dia tidak nyaman dengan perlakuan. Kalau apalagi yang ekspresi dari penghukum, itu kayak pembunuhan sebuah karakter. Bukan hanya tegang dari dalam hati ini dia rasakan, tapi juga mungkin apalagi dilakukan di tempat umum, apalagi teriakannya sampai ke dengan Pak Adami misalnya di lapangan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita berupaya, saya, Bu Neti dan kita semua, kita mulai beralih. Artinya memang betul, yang Bu Nurisa pernah diskusi sama saya. Anak sekarang itu jangan terlalu dilembutin. Anak sekarang itu memang harus
yang beliau-beliau senior sampaikan. Ini posisi manajer ini, ekspresinya kita itu data. Jadi kita berupaya menyelesaikannya, anak yang mencari solusinya. Jadi bagaimana sekarang? Menurut kamu apa solusinya? Tidak lagi dengan tepukan dada yang membuat tepukan ke bahu seperti itu. Memang sebagai manajer itu mereka sendiri yang menggali apa penyelesaian bagi masalah mereka. Jadi kita juga marwah gurunya terjaga, anaknya juga tereksplorasi sendiri untuk berpikir. Nah seperti itu. Kalau nanti pemantau itu kita tidak berpihak sana sini. Jadi ya kita netral di tengah. Kalau manajer yang terbaik itu kita serahkan mereka mencari solusi, baru sama-sama kita. Menurut kamu apa? Kedepannya gimana? Menurut kamu apa penyelesaiannya? Itu masih posisi sebagai teman. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian nih ada contoh ya Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita terjadi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, waktunya insya Allah tidak lama lagi. Nah kalau penghubung pasti kalimat kita, Pak Guru datang sekolah, berdiri tuh di depan, kayak gitu. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan, mau tahu kan konsekuensinya? Nah kayak gitu kalimat kita. Kalau kita sebagai teman, kalimat kita adalah ayolah yang tertib, buat ibu bangga dengan kamu nak, kayak gitu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kita ngomong berapa kali sih Bu harus memberitahu kamu, ibu guru nih, ibu kecewa sama kamu. Nah kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya kamu udah tahu. Itu adalah pemantau. Yang terakhir, yang kita harapkan kita semua kesini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira kamu akan mencari kesalahan ini dengan cara apa? Jadi mereka yang mencari solusinya. Sehingga kita harapkan karena mereka sendiri bukan paksaan dari kita, sebuah kesalahan bisa mereka perbaiki. Mam Tina, aduh tuh kasusnya krim saya Bapak Ibu di forum kami dengan fasilitator saya berdebat seru juga tentang ini. Pikir saya ada beberapa kasus yang bisa kategori penghukuman sih seperti itu. Kayak misalnya contohnya apa, saya cecar oleh instruktur. Misalnya perkawinan dalam kelas, tapi karena kan ada yang berdarah seperti itu kan. Jadi kita cenderung silakan ke BK seperti itu kan, supaya kita mengamankan 28 siswa kita daripada kita konsen hanya kedua anak ini pelajaran tidak berjalan. Ternyata kita tetap harus menyelesaikan itu terlebih dahulu, tapi mungkin tidak di depan kelas. Kita bisa keluar, kita ajak dulu sebagai posisi manajer ini mereka menemukan apa solusi dari permasalahan mereka seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian silakan Ibu. Nah ini ada contoh mungkin Bapak Ibu yang berseluncur di PMM. Ini ya udah akrab sekali, dipercepat sedikit Bunda. Yang kasus ini, maaf, bukan Bunda. Oke yang itu. Percepat. Ambil satu contoh saja dari video kita. Ya, dipercepat di detik ke 1 menit 26 Bu Indah. Ya. Nah, ini salah satu contoh kasus yang kalau kita berseluncur di PMM. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlalu? Malas sekali ya kamu jadinya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu?
posisi kontrol sebagai penghukum. Nada tegas, wajah sangat lengkap ya Bapak Ibu, suara tinggi. Bagaimana minta anak ngedon benar-benar dengan cara kita seperti ini. Mungkin kita langsung yang terakhir Bu. Ya manajer, ya. Jadi ya kita tidak lagi menggunakan kata nak di situ Pak. Jadi kamu seperti itu. Kalau manajer itu kalau nak, tadi kita masih ada ya membangun kedekatan personal. Jadi kita iya memang harus jaga wibawa kita guru dengan mereka. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Iya. Terima kasih Bu Indah. Jadi Bapak Ibu di posisi manajer ini sikap tubuh kita datar, ekspresi kita juga datar. Jadi itu yang membuat benar kata Bu Miss, marwah kita gurunya di situ tidak lagi yang nah misalnya kayak itu ya Bu. Karena kalau itu ya ada psikologi yang negatif yang akan terbangun oleh anak kita. Ya Pak Darina, jadi memang betul Pak, kita tegas dan kita jaga memang. Ayo kamu iya jaga wibawa kita sebagai gurunya, cari solusinya kamu sendiri. Selesaikan sendiri, menurut kamu itu solusinya, mengapa kamu seperti itu dan akan menjadi apa kamu dengan seperti itu. Nah itu yang kita harapkan. Sehingga ya memang untuk seperti itu muncul dari dalam diri. Dan saya sempat diskusi sama Bu Embiza sebelum presentasi. Ternyata beliau sudah lama mengetahui tentang hal ini dan BK kita sudah menerapkan. Bu Reni, Pak Amin, Pak Bahar dan Bu Embiza juga sudah menerapkan posisi ini. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk seluruh guru hebat kita. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah terakhir Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Mohon izin sebentar, mungkin YouTube-nya kita. Jadi Bapak Ibu terakhir sebuah penyelesaian masalah ini bisa namanya dengan segitiga restitusi. Kalau dalam hukum restitusi itu pengampunan ya Pak Amin ya. Nah di segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi misalnya anak itu salah, upaya kita yang pertama, kita sering juga saya dengar Bapak Ibu hebat sering. Bapak juga Pak, anak kalau kayak kamu itu berarti dia menstabilkan apa yang terjadi kesalahan dia tidak ngedon. Berarti bukan hanya saya yang salah, semua orang pernah juga melakukan hal ini. Nah itu kemudian terus kita pertanyakan, pasti kamu punya alasan kan melakukan itu. Nah itu adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan yang dilakukan itu tetap salah, tapi narasi kalimat kita tidak menghukumnya. Kemudian yang terakhirnya baru kayak manajer tadi, kita mencari solusi, dia yang menemukan solusinya, peserta didik kita. Nah yang kita harapkan Bapak Ibu segitiga restitusi ini adalah upaya kita penyelesaian masalah sehingga anak kita muncul dari dalam diri mereka. Sebenarnya ada YouTube dari kami, sedikit saja Bunda. Ya kami sudah mencoba Pak Opes ya, di kelas Pak Opes kebetulan saya ngajar, Keisha itu membawa HP. Dan saya jadikan ini sebuah film pendek, dia tidak marah. Alhamdulillah HP-nya kita tahan 2 minggu ya Pak Opes ya, dengan komunikasi efektif orang tuanya dan orang tuanya juga. Iya itu. Oke dipercepat saja Bunda. Yang keduanya Bunda, tengah sedikit. Boleh yang di Pina ini anak 75 kebetulan karena posisinya dekat kantin. Kelas-kelas ini otomatis sering terlambat masuk saja pembelajaran. Nah ini saya angkat sebagai sebuah cerita di dalam tugas saya karena kantinnya nampak betul ya. Jadi
pertanyaan saya yang pertama, pasti dia punya alas. Maksudnya, iya semua orang pernah punya salah seperti itu. Dia sudah sekolah, itu sudah bagus, tapi yuk jangan lagi seperti ini. Apa solusi dari kamu? Inti akhirnya dari validasi tindakan salah dan keyakinan kelasnya, Bunda. Iya, akhirnya dia. Nah ini yang kasus yang kedua, yang HP ini benar-benar terjadi ya Bapak Ibu. Ini walaupun di syutingnya ya ada adegannya, tapi ini kejadian benar-benar terjadi di kelas 73. Bagaimana? Ya Bapak Ibu ingat, penyelesaian kita upayakan tidak ada anak yang melihat. Kita upayakan penyelesaian masalah ini kita dengan anak di ruangan tertentu ya Bapak Ibu. Sehingga ya mereka merasa tidak dipermalukan. Ya, terima kasih Bunda. Mungkin yang Bu Azmi video dengan Billy dan Dwi. Ini Billy ini kan sering menjadi intelijen sekolah ya, Bu Azmi ya, Bu Rosinda ya. Ya ini anak yang produktif. Tapi dia melakukan itu kadang ada sebagian pihak yang tidak suka dengan kepribadian dia yang baik seperti itu. Nah itu. Ya yang Billy pun. Ya. Ya, nih dia ada kecewa dengan apa yang dia lakukan. Ini juga sudah berupaya pasti diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Bunda. Jadi kita berharap kita semua, saya sendiri, kita bisa menjadi beralih ke pemantau menuju manajer dan kita semua bisa menyelesaikan masalah tidak lagi sebagai penghukum. Ayo kita sama-sama menggunakan mulai beralih ke segitiga restitusi. Terakhir, semoga budaya positif bisa terlaksana oleh semua warga sekolah kita dan sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya, sehingga terbentuklah pelajar-pelajar profil Pancasila. Ingat Bapak Ibu, satu buku, satu pena, satu anak, satu guru bisa mengubah dunia. Yakinlah sedikit amal yang menurut orang untuk yang sudah kita lakukan guru itu bernilai pahala yang sangat banyak Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat guru SMP Negeri 3 Batanghari. Salam kolaborasi, kita harus terus berkolaborasi, kita harus saling berkomunikasi dan kami butuh bimbingan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sampai jam 4:20. Semoga Allah sajalah yang bisa membalaskan ya Bunda. Ya Ibu Kepala Sekolah, terima kasih kepada dukungannya. Kami mohon maaf atas segala sikap Bapak Ibu. Kami berdua masih jauh dari sempurna dan mungkin Bapak Ibu akan temui itu Tina masih penghukum juga, kelas juga ya seperti itu karena kami juga sama-sama belajar. Mohon pamit, mohon menutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, demikianlah acara kita. Kepo juga sudah, kami terima kasih. Boleh semoga selamat di perjalanan. Jika ada benar itu datangnya dari Allah, jika ada salah datangnya dari kami semata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin Mam, hari ini kalian meminta mengeluarkan dari hati apa-apa sebuah kebaikan yang akan kita susun untuk kelas kita, untuk diri kalian. Jadi kita akan menyusun yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Selama ini kita mendengar ada peraturan dan tata tertib kan? Kalau peraturan dan tata tertib itu disusunnya oleh guru kan? Kalian cukup menerima kan? Kalau sekarang kalian sendiri yang merancang apa sebuah kebaikan yang harus kita laksanakan, yang kalau kita laksanakan diri kalian akan menjadi lebih baik. Paham? Kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat kebaikan. Artinya kalimat yang berupa ajakan, berupa semacam petua seperti itu. Paham? Mam akan memberikan masing-masing satu ini. Mohon ditulis di kertas.
berbagi makanan ringan, menghargai teman yang berbeda agama. Oke, thank you. Terbaik. Sama sekolah saat ada pelajaran, setiap hari piket harus piket supaya bersih. Tidak mengejek fisik teman, yang piket wajib piket tidak dikira-kira, tidak boleh berkata kasar, harus menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau kelas, datang pagi jika piket, setiap hari baju harus rapi, toleransi akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Rumawati, Kepala SMP Negeri 3 Batanghari. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan testimoni tentang calon guru penggerak kami yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang bernama Ibu Kartina SPD yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ibu Kartina SPD telah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di Majelis Guru dan staf TU dan di keluarga besar SMP Negeri 3 Batanghari. Alhamdulillah, melalui diseminasi ini kami mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang budaya positif yang harus kami kembangkan, yang harus kami tingkatkan di sekolah kami. Berdasarkan diseminasi tersebut, tentunya kami berharap Bapak Ibu Guru mampu melaksanakan dan mengembangkan budaya positif ini terhadap anak-anak kami secara maksimal dan optimal, sehingga terciptalah budaya positif yang diharapkan oleh keluarga besar SMP Negeri 3 Batanghari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Widya Putri. Saya perwakilan dari kelas 74 yang wali kelasnya yaitu Mam Kartina SPD. Kemarin kami telah membuat keyakinan kelas secara bersama dan bersama wali kelas kami. Saya hanya memahami peraturan-peraturan yang ada di sekolah saja. Setelah ada keyakinan kelas, saya serasa menjadi lebih baik dan semuanya menjadi lebih
teratur. Jadi adanya keyakinan kelas, semoga kelas kami menjadi lebih baik dan menjadikan keyakinan kelas itu menjadi budaya yang positif. Sukses selalu Mam Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.